Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji kompetensi kembali. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui terkait uji kompetensi, Bapak Ibu bisa lihat di channel ini pada playlist uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari nih informasi yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @bacanal, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Bacanal telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.bacanal.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Bacanal ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih petunjuk umum dan bagaimana sih petunjuk khusus dari uji kompetensi tersebut yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu melakukan sebuah proses uji kompetensi yang dilakukan hari Senin. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui kenapa? Agar Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri nantinya ketika akan melakukan sebuah uji kompetensi. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Di sini Bapak Ibu saya telah memiliki sebuah paparan yang disampaikan saat Zoom kemarin. Di sini saya mengutip di mana ada petunjuk umum untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ. Jadi ini untuk tes tulis SJT tulis. Di mana petunjuk umum untuk pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tersebut berikut adalah yang pertama asesmen daring, di mana seluruh proses uji kompetensi akan dilakukan secara daring dan disarankan Bapak Ibu menggunakan browser Chrome selama proses uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu persiapkan mulai sekarang komputer ataupun laptopnya yang ada Google Chrome-nya. Dan di sini perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya untuk uji kompetensi di sini biasanya sudah diakomodir oleh dinasnya, di mana ditempatkan di suatu titik. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam proses pelaksanaan dan juga untuk memudahkan Bapak Ibu dalam proses pemantauan. Jadi pihak dinas pasti akan mengakomodir hal tersebut meskipun Bapak Ibu bisa membawa laptop tersendiri atau membawa sebuah laptop. Kenapa? Karena di situ diwajibkan ada webcamnya. Nah, tidak semua TUK itu ada webcam sehingga Bapak Ibu bisa membawa laptop sendiri dan nantinya pastikan koneksinya bisa stabil seperti itu. Pasti pihak dinas akan memfikirkan terkait hal tersebut. Bapak Ibu misalnya masih belum mendapatkan sebuah informasi, coba koordinasi pada masing-masing dinasnya bagaimana teknis untuk UKKJ di masing-masing wilayah Bapak Ibu. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri sudah kita sepakati akan diletakkan di sebuah TUK yaitu tempat uji kompetensi. Nah, jadi di sini dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua adalah persiapkan diri Bapak Ibu semua. Dimana persiapkan diri ini adalah menyangkut stamina untuk menghadapi proses uji kompetensi. Disarankan untuk memiliki waktu tidur yang cukup sebelum melaksanakan tes atau melakukan sebuah tes. Kemudian selanjutnya adalah durasi pelaksanaan. Tes tulis dan essay dilakukan di hari yang berbeda. Peserta yang mengikuti tes essay adalah peserta yang telah menyelesaikan tes tulis atau SJT. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu coba cari bagaimana itu penggunaan soal-soal pada SJT di Aba Channel ini atau di playlist akan saya tampilkan. Jadi tidak semua itu mengikuti tes tulis atau tes essay maksud saya Bapak Ibu. Karena tes essay ini hanya untuk guru muda ke madya. Kalau guru ahli pertama itu cukup menggunakan SJT saja, tidak perlu menggunakan essay. Selanjutnya adalah pakaian. Peserta uji kompetensi diharapkan tetap menggunakan pakaian formal dan rapi sehingga menunjukkan citra profesional. Tidak menggunakan kaos atau berkerudung mukena bagi perempuan berhijab meskipun asesmen dilakukan secara daring. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini Bapak Ibu tetap memakai pakaian formal apalagi sudah ditentukan TUK-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seragam di hari yang tepat atau di hari yang saat Bapak Ibu melakukan sebuah proses belajar mengajar seperti itu. Kemudian kehadiran.
Peserta uji kompetensi diharapkan login di dalam sistem paling lambat 10 sampai dengan 15 menit sebelum waktu pelaksanaan uji kompetensi, baik uji tertulis maupun IC. Jadi Bapak Ibu di sini sudah siap login paling lambat 10 sampai dengan 15 menit sebelum waktu tes tulis ataupun tes IC itu dilaksanakan. Dan kemudian di sini Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwasanya pastikan kondisi ruangan tenang serta pencahayaan kondusif untuk fokus melakukan sebuah ujian. Dimohon untuk tidak melakukan ujian atau saat sedang di perjalanan. Jadi perlu diperhatikan juga meskipun dilakukan secara online. Nah, di sini Bapak Ibu tidak dalam perjalanan maksud saya. Sehingga itu akan mempengaruhi konsentrasi Bapak Ibu semua. Dan di sini pelaksanaan ujian menggunakan perangkat komputer atau laptop yang dilengkapi dengan kamera. Nah, di sini sudah jelas sekali yang dilengkapi dengan kamera Bapak Ibu. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa membawa laptop ataupun bisa berkoordinasi dengan dinasnya apakah di tempat TUK itu ada laptop yang sudah ada webcamnya atau tidak. Kemudian persiapkan perangkat cadangan untuk mitigasi jika terjadi kendala teknis terkait perangkat. Kemudian pastikan koneksi internet aman selama ujian serta persiapan cadangan koneksi internet jika diperlukan. Dan ini yang tidak kalah pentingnya bahwasanya peserta dilarang merekam, mendokumentasikan serta menyebarluaskan proses maupun instrumen tes UKKJ di internet ataupun media sosial. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu semua itu tidak memotret, mendokumentasikan, merekam atau apapun yang bisa mengakibatkan Bapak Ibu kena UU ITE nomor 11 tahun 2020, maksudnya tahun 2008. Jadi perlu diperhatikan. Dan juga di sini untuk petunjuk khususnya di sini persiapan sebelum tes tertulis atau SJT. Siapkan perangkat elektronik yang akan digunakan dan terhubung di internet. 2. Disarankan untuk mempersiapkan cadangan koneksi internet. Jadi tempat tes tertulis pastikan kondisi ruangan kondusif, aman dan tidak berada dalam perjalanan. Dan di sini Bapak Ibu pastikan akun SIM PKB dan Belajar ID itu sudah tersinkronisasi atau sudah tertautkan di sini. Jadi petunjuk umum dan petunjuk khusus tersebut bisa Bapak Ibu perdomani dan bisa Bapak Ibu pelajari. Kenapa? Agar bisa mempermudah Bapak Ibu semua dalam proses pengerjaan uji kompetensi tersebut. Dan perlu diperhatikan apa yang telah saya sampaikan barusan. Dan untuk tata tertib pelaksanaan Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Pastikan Bapak Ibu bisa melihat playlist tentang uji kompetensi di Aba Channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.